Halo teman-teman, welcome to daily update ya, dan juga weekly untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Mungkin pada video kali ini kita akan coba intip ya sedikit untuk potensi weekly close dari market cryptocurrency. Karena memang kita sudah sekitar 17 jam lagi per video ini dibuat, kita akan segera closing untuk weekly time frame-nya. Seperti itu ya, 17 jam lagi, ya benar. Jadi tidak ada salahnya kalau kita coba intip untuk weekly close-nya seperti apa. Nanti akan coba saya bahas juga dalam satu video kali ini, seperti itu. Dan ada banyak hal yang bisa kita bahas ya pada video kali ini, karena juga ada hal yang menarik juga. Tapi sebelumnya saya ingin infokan dulu sama teman-teman semua bahwa kita ada grup Discord ya, yang Anda bisa join secara free. Kita lebih sering untuk update di sana ya, untuk pergerakan daily untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Lalu untuk altcoin yang menarik, beberapa juga akan saya update untuk area akumulasinya. Jadi kalau ada yang menarik untuk time frame kecil, juga kadang-kadang kalau saya ambil trade, juga biasa saya infokan selalu di sana. Jadi Anda bisa join secara free, caranya mudah, klik link yang ada di pin komen yang ada di video ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi langsung aja kita akan bahas untuk potensi untuk weekly close dari Bitcoin. Still same ya, kita masih lihat di minggu ini dia masih berkonsolidasi juga, berusaha bertahan di area 62.000, mempertahankan area supportnya dengan membentuk konsolidasi. Dan ini saya lihat ini cukup mirip ya untuk pergerakannya dengan momen di bulan Januari kemarin. Jadi kita mungkin akan hanya ranging dulu di area sana sebelum nanti kita bisa break lagi kembali ke atas. Seperti itu. Untuk RSI-nya pun kita lihat juga overall ya masih mirip-mirip ya untuk pergerakannya. Dia hanya turun sedikit untuk reset, setelah itu dia kembali pumping lagi untuk RSI-nya. Saya lihat area 80.000 itu bisa menjadi area target selanjutnya ya, kalau dia berhasil breakout dari area range sideways-nya. Dan 100.000 itu bisa kita coba juga targetkan untuk long term view-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi skenario yang mungkin sudah kita gambarkan sebelumnya itu juga masih valid ya untuk saat ini. Bahkan untuk closing monthly-nya kita di bulan ini tuh hanya bergerak ranging ya, di antara open dan close dari open dan low ya, bukan close ya, open dan low dari bulan kemarin di bulan Maret. Jadi ya sebenarnya kita cuma sideways aja ya, kita bisa lihat nggak ada banyak perubahan sih. Tinggal nanti di bulan Mei itu pergerakannya seperti apa. Hopefully kita bisa mendapatkan konfirmasi atau breakout atau breakdown dari market, itu juga akan memberikan pergerakan yang signifikan dari Bitcoin dan juga altcoin-nya. Kurang lebih seperti itu aja. Untuk daily time frame sih kita lihat ya, saya melihat memang ada indikasi rebound beberapa saat yang lalu ya, karena dia sudah berhasil membentuk valid swing low. Dan untuk saat ini kita lihat ada potensi untuk market itu mirip ya pergerakannya dengan di bulan Januari kemarin. Jadi ini sudah membentuk valid swing low. 62.000 itu menjadi area konfirmasi kita ya, bahwa area tersebut itu harus dipertahankan dengan baik ya, tidak boleh jebol dari area sana dan close di bawah situ. At least kalau dia mau close ya di bawah 62.000, dia nggak boleh close di bawah area 59.750 kurang lebih. Itu menjadi area krusial ya. Kalau dia bisa close di bawah area 59.750, maka kita punya peluang yang lebih besar ya untuk market itu kembali koreksi ke bawah lagi seperti itu. Karena memang kita lihat ya untuk saat ini, untuk market dari Bitcoin ini sudah berhasil mempertahankan area super trend-nya ya, atau VWAP-nya ya. Kita bisa bilang VWAP, super trend itu sama aja. Tapi yang penting ada area support penting ya, yang di area sini. Di area 60.000 ini banyak confluence di sana. Jadi market harus bertahan dan kita harus melihat market itu bisa rebound kembali seperti itu dalam beberapa hari dan minggu ke depan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat. Bentar ya. Untuk area konfirmasinya saya melihat area 67.800 sampai 68.000 ya. Ya, saya bulatkan 68 aja lah ya biar enak. 68.000 itu menjadi konfirmasi kita untuk market bisa kembali rebound ke atas ya. Mungkin dia membentuk konsolidasi dan double bottom dulu sebelum dia lanjut, ataukah dia bisa membentuk cup and handle. Apapun itu, saya cuma melihat dia sekarang lagi ranging, dan breakout dari 68.000 bisa jadi konfirmasi yang cukup baik untuk kita. Itu aja sih update dari Bitcoin ya. Saya nggak terlalu banyak bahas karena memang market masih belum memberikan kita informasi yang terlalu banyak juga. Lalu yang kedua yang menarik ya, untuk saat ini kita lihat untuk dominance-nya ini terus mengalami penurunan ya. Dia sudah menjebol area resisten become support-nya
Dan memang area yang perlu kita konfirmasi kalau Bitcoin dominance itu berhasil close di bawah 53% ya, maka sooner or later kita lihat akan ada potensi untuk altcoin itu segera dimulai seperti itu ya. Karena kalau kita coba cek sebenarnya area di sana itu merupakan area flipping penting ya antara support dan resisten 53%. Jadi apabila dia berhasil break dan lalu retest, ya kita melihat untuk altcoin pasti akan bagian juga money flow ya dari total market cap crypto secara keseluruhannya seperti itu. Dan ini satu indikasi yang cukup baik ya, yang menyebabkan untuk altcoin-nya kita lihat sekarang sudah pada banyak yang hijau ya, terutama dari meme coin seperti dari BONG kita lihat ya. Ini sudah naiknya signifikan ya dari bottom sampai harga sekarang sudah sekitar 87% untuk kenaikannya. Jadi ya selama Bitcoin dominance-nya terus mengalami penurunan, untuk altcoin kita masih diberikan nafas untuk bisa kembali rebound untuk marketnya. Kurang lebih seperti itu ya untuk Bitcoin dominance-nya. Lalu yang kedua dari total 3 market cap, saya cuma melihat ini masih konsolidasi ya untuk potensi daily closing-nya. Weekly close saya cuma melihat tidak ada banyak pergerakan juga, masih spinning top ya, masih ya sideways juga ya. Masih berusaha bertahan di atas 640 miliar dolar. Jadi untuk weekly saya lihat dia sudah masuk di area netral ya, di sekitar 62. Tinggal kita lihat untuk konfirmasinya nanti seperti apa. Lalu untuk monthly-nya saya cuma melihat market cuma retest saja ya, sama seperti Bitcoin. Jadi memang kita lihat untuk saat ini bahkan di bulan April ini memang market itu sedang cooling down atau istirahat sebentar sebelum dia nanti menentukan arahnya kembali. Dan kita tahu memang arahnya sekarang memang sedang bullish ya, jadi ya pasti arahnya nanti ke atas lagi setelah market selesai untuk konsolidasi seperti itu. Tinggal kita nanti follow the trend aja dan mencari untuk momentum yang tepat untuk kita bisa entry kembali di market ya. Kalau Anda yang seorang investor, Anda bisa manfaatkan momen-momen sekarang untuk cicil. Kalau Anda seorang trader, bisa wait and see dulu untuk sementara, tunggu kita dapat momentum yang tepat. Mungkin ketika kita sudah mendapatkan konfirmasi yang jelas ya, bahwa market itu sudah membentuk higher high dan higher lows 2 kali lah ya. Kalau sekali sih kita masih belum terlalu confident ya. Kalau sudah 2 kali seperti ini, nah ini nanti kita bisa coba cari entry-nya di higher low yang kedua, seperti itu. Kurang lebih itu ya yang bisa saya update dari total 3. Nah, yang menarik dari Ethereum saat ini, saya coba cari kenapa kok Ethereum ini bisa naik ya, bisa break ya dari 3280 ya ini ya, 3280 ya. Ini merupakan area pertama yang saya sudah infokan. Area ini harus di breakout ya kalau Ethereum ini ingin melanjutkan kenaikannya ke 3650. Jadi ini area perhentian pertama, dan hari ini Ethereum itu berhasil untuk breakout di atas 3280. Tinggal nanti kita tunggu untuk closing daily-nya seperti apa. Tapi saya cari info karena memang ada isu ya bahwa ETF dari Ethereum ini akan di-approve. Jadi memang market itu berspekulasi akan approval dari apa itu namanya ETF ya dari Ethereum. Dan itu membuat market itu naik sekitar 6% hari ini ya. Dari bottom to top, kita lihat 8% sampai 6%. Jadi ya altcoin juga mendapatkan angin segar juga ya. Ketika Ethereum itu dapat flow, altcoin yang lainnya juga ikut hijau. Jadi saya melihat dari yang paling penting untuk Ethereum Bitcoin-nya ya, pergerakan Ethereum dominasi terhadap Bitcoin. Saya lihat di minggu ini ada potensi kita rebound ya untuk weekly-nya, membentuk bullish engulfing di sana. Ini menjadi satu indikasi yang sangat baik ya, konfirmasi reversal kita. Tinggal nanti kita menunggu untuk di minggu depan, apakah Ethereum terhadap Bitcoin ini bisa kembali melanjutkan kenaikannya ya. Dan menurut saya trigger yang paling tepat itu ketika Ethereum ETF itu berhasil di-approve dari SEC seperti itu. Ketika itu di-approve, harusnya dia bisa breakout ke area yang lebih tinggi ya, bahkan breakout dari area trend lainnya seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya update ya dari Ethereum. Saya lihat ini ya indikasi yang sangat baik lah ya. Dia sudah mengkonfirmasi area yang baru ya. Dia break. Harusnya nanti ketika dari tes sedikit, lalu dia bisa lanjut naik ke atas. Kurang lebih seperti itu yang akan saya perhatikan untuk Ethereum terhadap Bitcoin. Jadi any correction dari Ethereum nanti bisa Anda coba manfaatkan untuk kembali akumulasi mungkin di spot account atau di future market juga boleh untuk kembali bersiap-siap
untuk menikmati kenaikan yang lebih tinggi lagi untuk Ethereum. Karena kita lihat untuk Ethereum pergerakannya masih belum all time high ya, masih cukup jauh dari all time high-nya di sekitar 4.600. Harga sekarang masih di 3.300, jadi masih punya space yang lumayan banyak, sekitar 30% mungkin ke atas. 40% ya kurang lebih ke atas. Jadi Anda bisa coba manfaatkan, cari-cari entry posisinya. Untuk potensi weekly close, saya juga melihat ada potensi untuk pembentukan morning star di sana. Indikasi yang cukup baik ya, dibandingkan dengan Bitcoin yang masih spinning top. Pergerakannya nggak banyak perubahan, tapi kalau Ethereum kita lihat buyer ini sudah mulai ada willing atau kemauan untuk kembali akumulasi lagi di Ethereum seperti itu. Tinggal nanti kita lihat untuk follow up-nya ya, seperti apa. Semoga itu menjadi hal yang juga positif untuk Ethereum dan market altcoin yang lainnya. Jadi ya itu merupakan angin segar juga, jadi kita bisa pantau ya mulai minggu-minggu depan sampai 1 bulan ke depan, di bulan Mei ya terutama kita harus melihat apakah ada pergerakan yang signifikan dari big player seperti itu. Lalu dari ETF flow yang ingin saya bahas di sini, untuk ETF flow dari BlackRock ya, kita lihat 3 hari mereka sudah libur untuk akumulasi ya. Dan dari Fidelity, 2 hari beruntun, dia sudah mulai ada distribusi ya. 2 hari ya, hari Kamis dan Jumat. Kita lihat Fidelity juga untuk yang pertama kalinya semenjak BTC ETF itu di-approve, dia mulai melakukan distribusi. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di Bitcoin dari big player, dari investor-investor yang menaruh dananya di BlackRock dan juga Fidelity. Kita nggak tahu mereka dapat info seperti apa yang membuat aksi pembelian itu menjadi 0 ya. Jadi pada 3 hari perdagangan tersebut tidak ada orang sama sekali ya, dari yang sebelumnya saya membeli 100 juta dolar, 30 juta dolar, 100, 18, 29, 19, 38, lalu tiba-tiba jadi 0, 0, 0. Ini pasti akan ada campur tangan mungkin dari manajer investasi mereka atau dari konsultan mereka. Stop dulu ya kita beli, mungkin akan ada diskon yang lebih banyak lagi, mungkin seperti itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau secara price action sih masih cukup oke dan sideways ya, baik-baik saja. Tapi ini menjadi warning yang pertama kita bahwa big player itu sudah stop loh untuk akumulasi. Ya, kita harus coba untuk lihat ya. Sedangkan dari GTBC juga masih terus untuk berjualan ya, meskipun jumlahnya nggak terlalu besar juga. Saya lihat ya, cuma 100, 140, 82, nggak terlalu besar. Tidak sampai 200 miliar dolar. Jadi, ini jadi warning juga untuk kita semua bahwa ada sesuatu yang juga terjadi mungkin ya di Bitcoin, sehingga market itu nggak terlalu banyak pergerakan di momen-momen sekarang gitu ya. Ini yang data yang juga ingin saya berikan ke teman-teman, jadi teman-teman bisa juga waspada. Lalu data yang terakhir dari liquidation heatmap, untuk saya tarik di time frame panjang aja ya, di 1 minggu area likuidasinya ada di sekitar 66 sampai 68 ribu. Ini bisa Anda perhatikan benar-benar ya, karena kita untuk buy likuidasinya nggak terlalu banyak ya di 62, tapi kalau untuk sell likuidasinya ada di 67.000, itu sangat besar sekali. Which is kita bisa lihat di daily time frame itu persis seperti area yang sudah saya infokan. Di high yang terakhir 68.000. Untuk area likuidasinya juga sama 68.000 di atas ini. Jadi ketika market itu berhasil breakout dari 68.000, Anda tahu kan apa yang terjadi? Market itu akan sangat mudah atau dipermudah untuk bisa mengalami kenaikan ya, mungkin retest lagi ke all time high-nya seperti itu. Tapi memang syarat pertama area 68 ini harus bisa di take out dulu untuk saat ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lihat likuidasinya juga sudah mendukung untuk datanya. Buy likuidasinya nggak terlalu besar dibandingkan sell. Biasanya ini juga akan dikejar untuk area likuidasi mereka dari para retail-retail. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya update ya untuk teman-teman semua di momen kali ini. Semoga informasi yang saya deliver bisa teman-teman terima dengan baik, dan nanti mungkin kita akan bahas untuk pergerakan dari Bitcoin Ethereum di beberapa hari mendatang. Kurang lebih seperti itu. Thank you semua dan see you on next video.